Terima kasih untuk pembacaan Alkitab dari Pak Rudi di Batam dan juga Pak Kacung di Bandung. Saudara-saudara, kita sudah sampai kepada Injil Yohanes pasal yang ke-6. Dan saya akan share dulu screen supaya kita bisa mengikuti bersama. Di pasal yang ke-6 ini, kita akan melihat bahwa pasal 6 ini berisi beberapa bagian penting. Pertama yang kita baca tadi adalah pasal 6 ayat 1 sampai 15 itu tentang tanda pertama. Bukan, maaf, tanda keempat yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Yaitu memberi makan 5.000 orang. Dan yang berikut adalah tanda kelima, yaitu 16 sampai 21. Sangat ringkas dijelaskan tanda kelima ini, yaitu bahwa Tuhan Yesus berjalan di atas air setelah dia melakukan tanda keempat, yaitu mengubah atau memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Kemudian bagian ketiga adalah pasal 6 ayat 22 sampai 59 yang panjang, merupakan ringkasan dari Rasul Yohanes, dialog atau tanya jawab dari orang banyak dengan Yesus dan jawaban-jawaban diberikan Tuhan Yesus yang menyingkapkan dirinya bahwa dia adalah roti yang turun dari sorga, itu berupa penjelasan. Sedangkan mujizat itu hanya beberapa belas ayat, tapi penjelasan bahwa dia adalah roti yang turun dari sorga, makna dari tanda yang dibuat panjang lebar. Ada sepertinya sesuatu yang kita pelajari di sini. Kemudian bagian terakhir adalah pasal 6 ayat 60 sampai 71, itu merupakan reaksi, respons orang banyak terhadap Yesus, reaksi positif maupun negatif terhadap penyingkapan diri Tuhan Yesus. Ketika dia mengatakan dia adalah roti yang turun dari sorga, kita akan melihat apa sih respon orang, ya. Dan kita akan eksplorasi lebih jauh bagian-bagian ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, keempat Injil menulis peristiwa ini, yaitu peristiwa bagaimana Tuhan Yesus menjamu tamunya 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan yang dia kasih berkat, lalu dia bagi-bagi, dia suruh murid-muridnya membagikannya. Bahkan tersisa 12 bakul. Nah, kalau kita lihat ini di Matius pasal 6 ayat 13 sampai 21 menempatkan cerita ini di antara penolakannya. Jadi bukan Matius pasal 6 maksudnya, ada pasal yang ke-13. Mungkin saya salah menjelaskannya itu, menuliskannya, tapi peristiwa dia membuat memberi makan 5.000 orang ini bukan di pasal yang ke-6. Ya, kalau saudara lihat pasal yang ke-14, kita bisa ganti. Bagian ini adalah, pasal 14. Jadi tolong nanti diganti bagian itu, atau saya ganti dulu supaya kita bisa melihat bahwa itu bukan di pasal yang ke-6, tapi pasal 14, supaya sekalian kita koreksi. Ya. Nah, menempatkan cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang di antara penolakan. Penolakan dari Herodes. Karena Herodes menyangka bahwa Yohanes Pembaptis sudah dia bunuh, tetapi kenapa orang ini populer. Dan juga bahwa Yohanes Pembaptis diceritakan di sana dibunuh oleh Herodes gara-gara dia menegur karena Herodes mengambil istri dari saudaranya. Dan terjadilah penolakan, lalu kemudian ketika Yesus menyingkir, ketika Tuhan Yesus menyingkir, kemudian kita lihat bahwa orang banyak datang menemui dia.
Dan pasal yang ke-14 yang ke-13 sampai dengan 21 dilanjutkan dengan Tuhan Yesus berjalan di air dan kemudian di bawahnya pasal 15 ada konfrontasi. Konfrontasi tokoh-tokoh Farisi dengan Tuhan Yesus mengenai adat istiadat. Begitu juga dengan Injil Markus, mirip ya. Penempatannya, ini sesuatu yang menarik. Lukas menempatkan cerita, kalau saudara perhatikan Injil Lukas, itu pengutusan 12 murid. Setelah Yesus mengutus 12 muridnya, mereka datang, lalu kemudian mereka sepertinya mau piknik, mau rekreasi. Setelah Yesus mengutus 12 murid, datang, mereka mau rekreasi, tetapi kemudian kita lihat bahwa orang banyak tiba-tiba datang. Maksud hatinya murid-murid rekreasi bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi justru banyak orang datang mencari dia. Sehingga kita lihat bahwa murid-murid terganggu. Tapi cerita Injil Yohanes, dia tempatkan bagian itu sebagai tanda ketiga setelah peristiwa penyembuhan di kolam Bethesda sebelum hari raya Pondok Daun. Di pasal 7 nanti kita lihat hari raya Pondok Daun, di mana Tuhan Yesus menyingkapkan tentang air hidup di pasal 7 ayat 38 39. Dan berlanjut lagi penyingkapan diri Tuhan Yesus bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada. Nah, jadi ini menarik sekali. Jadi saudara jangan terlalu kaget kenapa Yohanes menempatkan cerita memberi makan 5.000 orang ini agak berbeda dengan caranya Injil Matius, Markus, dan Lukas menempatkannya. Masing-masing punya tujuan yang sangat menarik. Dan juga Injil Yohanes ini tidak ada di tempat lain yang menjelaskan bagaimana Yesus menyingkapkan dirinya bahwa dia adalah roti hidup. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dikatakan peristiwa ini terjadi di atas gunung, ya, di atas gunung karena dikatakan di sana sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ bersama muridnya. Jadi peristiwa ini adalah di pantai yang dekat kota Tiberias, maka sering disebut Pantai Tiberias. Pantai Tiberias ini didirikan oleh Raja Herodes Antipas. Itu adalah putranya Herodes Agung, kurang lebih tahun 20 ya, sesudah Masehi. Jadi kalau dikatakan Tuhan Yesus melayani mulai tahun 28, berarti Tiberias ini sudah ada 8 atau 7 tahun sebelumnya didirikan oleh Herodes Antipas. Jadi boleh dikatakan ini kota baru sebenarnya. Dan ibu kota ya, Tiberias pada waktu itu disebut ibu kota Galilea dan ini menggantikan sebuah kota yang dihancurkan oleh pemerintah Romawi, yaitu kota apa? Kota Siporis dihancurkan. Dan Siporis ini cukup dekat dengan Nazaret. Ada ahli perjanjian baru, Barnett, mengatakan sebenarnya Tuhan Yesus waktu dia jadi tukang kayu, itu sering dia pergi ke Siporis, membangun kota itu. Tapi mungkin karena ada pemberontakan pada waktu itu, maka pemerintah Romawi marah besar, kota Siporis ini diporak-porandakan. Sebelum dibangun, Tiberias ini adalah dulu lokasi tempat pemakaman. Ini menarik sekali. Sehingga kita penting sekali mencatat kenapa penyebutan Tiberias menjadi penting. Begitu juga nanti di Yohanes pasal 21, bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias setelah dia bangkit dari kematian. Sama juga ya, Danau Tiberias pasal 21. Jadi Tiberias ini adalah lokasi tempat pemakaman, sebab itulah dianggap najis oleh orang Yahudi kalau mereka mengunjungi kota Tiberias. Jadi setiap orang beragama Yahudi harus membuat ritual pentahiran kalau mereka pergi ke Tiberias, atau mungkin kalau memasuki sebuah rumah ibadah di Tiberias, itu dianggap najis. Ini menarik perhatian saya bahwa kok tempat yang najis seperti Tiberias justru dikunjungi oleh Tuhan Yesus
Dan disitulah Tuhan Yesus menyampaikan atau menyingkapkan tanda 5.000 orang laki-laki saja, belum termasuk perempuan, makan dari 5 roti dan 2 ikan. Jadi ini menarik perhatian saya, Tiberias ini. Lokasi yang dibangun oleh Herodes, tapi penting juga di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, konteks waktunya dikatakan di sana adalah Paskah sudah mulai dekat. Ini menarik perhatian kita ayat 4, dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Kalau ini dari Tiberias, berarti wilayah Galilea. Dan orang berarti sudah bersiap-siap mau pergi ke Yerusalem. Kita ingat di pasal 2, perayaan Paskah itu dihadiri ribuan orang. Sehingga waktu itu Yesus membuat penyucian bait Allah karena dia mengusir pedagang-pedagang lembu, pedagang ternak, dan juga penukar-penukar uang. Dan ribuan orang hadir. Ya, begitu juga pasal 6 dikatakan sudah mendekati Paskah, berarti Paskah yang tahun kedua ini. Karena Paskah pertama itu dalam pelayanan Yesus pasal yang kedua. Ini Paskah yang kedua menjelang di situ dia. Artinya sudah banyak orang mulai siap-siap. Ya, karena itu rutinitas orang Yahudi. Setelah Paskah ada lagi hari raya lain, termasuk hari raya memberikan syukur, panen, atau sebelum mereka memetik hasil gandum, mereka membuat hari perayaan dulu. Lalu kemudian ada hari raya Pondok Daun yang nanti kita lihat di pasal yang ke-7. Nah, Matius mengatakan peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang tamunya ini sudah menjelang malam. Jadi orang-orang sebelum pulang dijamu dulu oleh Tuhan. Kalau kita ikuti maksud Matius, berarti Tuhan Yesus sudah melayani mereka mungkin dari pagi sampai sore menjelang malam. Lalu kemudian barulah dia bilang kepada murid-murid bahwa mereka harus diberi makan. Ya. Nah itu penting sekali kita simak. Bukan di pagi hari mujizat ini, tapi justru di menjelang malam. Ya. Dikatakan Matius pasal 14 ayat 15, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Padahal kalau kita lihat kenapa mereka sampai malam, alasannya di Matius pasal 14 ayat 13 sampai 14, Tuhan Yesus sedang menyingkir bersama dengan murid, kemudian tiba-tiba banyak orang datang. Ayat 13 dikatakan, setelah Yesus mendengar berita tentang pembunuhan Yohanes Pembaptis, kematiannya, lalu dia mengasingkan diri dengan perahu ke tempat sunyi. Tetapi ini kata kontras, kata perbandingan. Maksud dia dengan murid adalah retreat, tetapi justru orang banyak mendengarnya, mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Jadi ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak orang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan pada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Dan menurut Injil Lukas, bahwa dia mengajar juga mereka. Nah, kita lihat peristiwa itu berarti tamu-tamunya Tuhan Yesus begitu banyak. Dia kasih pelajaran, dia kasih pengajaran, dia perlihatkan kuasa penyembuhan. Sebenarnya sudah banyak mujizat dilihat oleh orang-orang yang hadir di situ. Berarti bukan hanya dia mengubah 5 roti menjadi mengenyangkan 5.000 orang dan juga dengan 2 ikan. Siapa orang-orang di Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15? Hanya Yohanes melaporkan di situ orang berbondong-bondong. Itu bahasa Matius tadi, orang banyak datang. Berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus karena melihat mujizat penyembuhan. Dan dikatakan di pasal yang ke-6 ayat 10, jumlah mereka dihitung kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Kalau dihitung dengan perempuan, berarti double lah ya. Belum lagi anak-anak. Berarti ini bisa terjadi antara 12 sampai 13.000 orang. Itu menurut orang-orang
yang belajar perjanjian baru. Tuhan Yesus bersama murid-murid duduk di gunung. Menarik ya. Di pasal yang ke-5, Tuhan Yesus memberi khotbah di bukit. Ya, Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7. Dia memberi pengajaran yang sangat hebat di bukit. Ya. Terus kemudian pasal yang ke-17 Matius, Tuhan Yesus berubah rupa di gunung. Di sebuah gunung yang tinggi. Sekarang kita temukan Tuhan Yesus melakukan perbuatan yang sangat besar ini di gunung. Jadi berarti ada rupanya, saya tidak tahu topografinya. Imajinasi saya, Tiberias itu dekat pantai, ada daerah pegunungan, mungkin disitulah mereka. Nah, jadi kita melihat bahwa tujuan rekreasi yang digambarkan Lukas justru berubah menjadi Tuhan Yesus melihat mereka butuh makanan. Jadi kita lihat di sana pasal yang ke-6 ayat 5, justru Tuhan Yesus bertanya kepada orang-orang murid-muridnya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang-orang banyak berbondong-bondong datang padanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makanan. Namun ada tambahan dari Rasul Yohanes. Mungkin setelah ketika dia menuliskan perkara itu, akhirnya dia tahu. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Memancing sesuatu respon dari murid. Dan tentu saja tadi kita baca di Injil Matius, murid-murid justru yang mulai kewalahan. Melihat menjelang malam, tiba-tiba murid-murid yang nyuruh kepada Yesus, suruhlah mereka ini pulang, supaya pergi ke desa-desa cari makan, sesudah itu mereka pulang masing-masing. Tapi di sini kita lihat yang ditekankan oleh Yohanes adalah perkataan Yesus yang berkata pada murid-murid, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Di manakah kita? Ini menarik sekali. Yesus menggunakan kata kita, bukan kamu. Di manakah kamu beli makanan? Tidak, kita. Berarti Yesus sudah melibatkan murid atau murid-murid dilibatkan menjadi bagian dari pekerjaannya. Kita memberi mereka makan. Nah, itu sangat menarik, sangat indah melihat perkara itu. Dan yang otomatis kita tahu bahwa di Injil Matius dikatakan motifnya adalah belas kasihan. Sehingga melakukan pelayanan penyembuhan dan juga tidak tega Tuhan Yesus melepas orang banyak itu pulang. Karena hari sudah menjelang malam. Jadi motifnya adalah dikatakan belas kasihan. Kemudian menurut Markus, Tuhan mengajarkan banyak perkara kepada mereka juga digerakkan oleh belas kasihan. Ketika orang banyak datang, padahal maksudnya Tuhan Yesus rekreasi dengan murid, tetapi Yesus tidak tega. Rupanya Yesus itu orangnya tidak tegaan. Selalu jatuh hati melihat orang, belas kasihan. Bisa mengubah rencana dia. Ya, pasti bukan saya, murid-murid rada kecewa juga ya, karena terganggulah ya curah hati mereka kepada sang guru. Tuhan Yesus mengajarkan pada mereka supaya mereka bersiap-siap. Nah, menurut Lukas, dia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan pada waktu sambil memberitakan Injil itu, lalu sejumlah orang yang sakit juga disembuhkan oleh dia. Saya bisa bayangkan, kita bisa dapat menggunakan imajinasi bahwa apa yang dikatakan oleh para penginjil ini, baik Matius, Markus, Lukas, peristiwa itu luar biasa seharian itu. Tidak heran begitu banyak orang datang, masing-masing ada kebutuhan mendengar firman, kebutuhan ingin dipulihkan, dan semua. Dan juga bisa kita asumsikan bahwa Tuhan Yesus begitu lelah sebenarnya. Atau mungkin murid-murid juga udah capek sebenarnya dengan begitu banyaknya orang. Tidak heran bahwa di Injil Matius mereka bilang suruh aja mereka pulang. Ya, supaya mereka tidak lagi menjadi urusan kita. Tetapi pada momen itulah Tuhan Yesus kemudian berkata,
di manakah kita membeli makanan untuk mereka. Jadi Tuhan Yesus segera tahu konsekuensi mujizat besar yang dia berikan, karena kita tahu bahwa setelah dia memberikan makan 5.000 orang itu, dia harus menyingkir di ayat 15. Ya. Kalau tadi sejauh dia mengajar ada kesembuhan, kayaknya orang makin datang, makin datang. Tetapi setelah orang kenyang, makan sisa 12 bakul, makin sore hari, ya karena menjelang malam katanya. Berarti makin sore hari, tiba-tiba orang mengatakan dia ini benar-benar nabi yang akan datang, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Maksudnya raja yang tiap hari kasih makan, raja yang bisa memenuhi kebutuhan sandang pangan mereka. Dia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Sebelum terjadi gerakan itu, rupanya dikatakan ayat 15, Yesus tahu. Ini mengingatkan kita kepada pasal 5, ayat yang ke-6. Pasal 5 ayat 6 yang kita bahas hari Jumat lalu. Ketika Yesus melihat orang yang terbaring di kolam Bethesda, dia tahu bahwa ia telah terbaring dalam keadaan itu. Sehingga dia berkata, maukah engkau sembuh? Jadi kita melihat kemahatauan Yesus. Karena dia tahu, lalu dia menyingkir, tidak melayani kebutuhan mereka. Nanti akan kita lihat kenapa Yesus menyingkir setelah kita menemukan nanti informasi dalam ucapan-ucapannya. Yang berikut, murid-murid yang digambarkan dalam pasal 6, karakter mereka berbeda-beda. Filipus langsung protes. Dia mengatakan roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Itu karakter Filipus langsung kita lihat. Padahal Filipus ini di pasal 1 adalah murid yang memperkenalkan Nathanael kepada Yesus atau membawa Nathanael kepada Yesus. Kalau saudara masih ingat di pasal 1 ya. Filipus lah yang kemudian membawa Nathanael mengenal Tuhan Yesus. Kemudian dia dipanggil oleh Tuhan, mari ikutlah aku, dan sejak itu dia mengikut. Nah, Filipus ini orang yang seperti itu, tapi kemudian kita lihat di pasal 6 ini, dia memberi alasan, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seolah-olah dia ingin mengatakan pada Yesus, ini mustahil memberi makan 5.000 orang. Memang Tuhan menanyakan di mana kita membeli roti, tapi jawaban Filipus, mustahil di desa-desa di sini pun tidak mungkin kita menemukan roti pas untuk ini. Ini mengingatkan kita kepada peristiwa di kota Kana. Ketika Yesus bilang kepada ketika Ibu Yesus bilang kepada Yesus, mereka kehabisan anggur, ya saya bisa bayangkan adalah sebuah hal yang yang mungkin nggak pernah dipikirkan oleh Maria. Seperti apa bentuk pertolongan yang dibuat oleh putranya. Filipus juga seperti itu. Di sini kita lihat, nggak mungkin lah memberi makan 5.000 orang laki-laki. Nggak mungkin. Tambah lagi perempuan, tambah lagi anak. Kayaknya itu sebabnya mereka bilang di Matius, suruhlah mereka pulang. Kemudian Andreas, seorang dari muridnya, yaitu Andreas, ayat 8, berkata, saudara Simon Petrus, maksudnya Andreas yang juga di pasal 1, mengatakan Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan Andreas juga tentu sudah melihat mujizat di kota Kana. Filipus juga sudah lihat. Tentu juga Andreas dan Filipus sudah melihat mujizat Yesus di kolam Bethesda. Tapi dua orang ini protes. Nggak mungkin ini semua. Dan Andreas seperti ingin mengatakan pada Yesus lebih sopan, dia bawa anak kecil dengan bekalnya. Ayat 8, seorang dari muridnya yaitu Andreas, saudara Simon berkata kepadanya, di sini ada seorang anak. Seorang anak ya, bukan seorang bapak loh, bukan seorang ibu. Ini seorang anak, dia bawa 5 roti jelahi dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Mungkin anak kecil ini belum makan makanannya dari
dari pagi, ya dari pagi, siang, mungkin dia tidak makan makanan, kita nggak tahu kenapa dia masih punya cadangan. Ya. Tapi Andreas membawa kepada Yesus. Juga bisa kita asumsikan di balik ungkapan ini, lagi-lagi ini impossible juga. Jadi seolah-olah ingin mengatakan kepada Tuhan Yesus, dengarlah kami, suruhlah mereka pulang. Mereka kan sudah kau ajari, sudah kau tolong, kasih kesembuhan. Sudah pulang. Gitu. Kasih aja doa berkat barangkali atau apa, pasti mereka pulang. Menurut Matius, murid-murid yang mendesak Tuhan agar menyuruh orang banyak membeli makanan ke desa-desa sekitar. Kontrasnya justru murid-murid diberi tugas membentuk kelompok. Ini menarik sekali ya. Ketika Filipus dan Andreas mewakili murid bahwa ini sebuah hal yang mustahil memberi mereka makan, tetapi justru ayat 10, begitu melihat anak kecil dengan roti itu, Tuhan Yesus berkata, suruhlah orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Dan kalau saudara mengamati di film Hidup Yesus, versi Injil Yohanes, menarik sekali. Saya dapat inspirasi hebat di situ. Dikatakan ketika murid-murid menyuruh orang banyak itu kelompok 50-50, Tuhan Yesus di balik semak-semak disuruh di situ berdoa menyerahkan itu, lalu kemudian dari semak-semak itu diambilin roti, ya, diambilin bakul-bakul ikan yang sudah berganda. Bagi saya itu pembuatan ilustrasi yang sangat it makes sense bagi saya. Oh iya, itu luar biasa pekerjaan Tuhan. Karena di sini dikatakan ayat 10, murid-murid sedang mengerjakan sesuatu, sedang membentuk kelompok. Berarti mereka tidak lihat Yesus mengubah membuat mujizat itu, ya ketika dia mengucap syukur lalu membagikannya kepada yang duduk di situ. Dan kemudian dia terus membagikan pada mereka, dan demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Selesai memakan. Itu yang dikatakan oleh Yohanes. Dan kemudian Yesus yang memberi tugas itu, yang mengucap syukur itu, dan kemudian menyerahkan ikan itu untuk dibagi-bagikan, begitu juga roti untuk dibagi-bagikan. Selanjutnya, dialah juga yang berkata ayat 12, kumpulkanlah sisa potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Pertanyaan kita, bagaimana dia tahu ada yang sisa? Nah, itu menurut pikiran saya itu amazing juga. Ya tadi dikatakan karena dia tahu. Ya, sebenarnya apa yang harus dia lakukan. Di sini juga nampak kemahatauan. Kok dia bisa tahu? Padahal itu seperti yang kata-kata tadi, belasan ribu orang. Dia tahu. Dan dia memberi alasan di sana adalah supaya tidak ada yang terbuang. Dan mereka pun mengumpulkannya, lalu mengisi 12 bakul dengan penuh potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah makan. Dan ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah nabi benar-benar yang akan datang ke dalam dunia. Jadi ayat 13 sampai di situ adalah pekerjaan para murid. Mereka taat mengumpulkan, sama seperti mereka taat membagikan. Mereka mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti yang lebih setelah makan. Jadi murid-murid sekarang bisa belajar sesuatu. Saya tidak tahu apakah sempat mereka mikir. Yang penting mereka sudah juga makan, yang penting mereka sudah kerjakan yang lakukan. Apa gerangan yang ada dalam pikiran murid melihat tindakan sang guru itu dan mendengar ucapan-ucapannya? Saya tidak tahu. Dan bisa kita menduga-duga pasti ada banyak hal pikiran-pikiran yang muncul ke dalam hati mereka. Mungkin mereka mulai memikirkan, loh ini mujizat-mujizat tadi, kesembuhan sudah ada, ini lain lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak tahu kita apakah sempat mereka memikirkan itu. Karena dikatakan hari hampir malam. Bisa dibayangkan orang-orang kan rush, terburu-buru juga mau pulang. Ketika mungkin mereka sudah kenyang,
Ya, yang lain sudah pulang, lalu sambil dikumpulkan roti, barangkali juga orang sudah mulai pulang, lalu diambil saja itu sisa-sisa yang ditinggalkan orang. Dan kemudian dikatakan sisanya 12 bakul. Dan beberapa orang yang melihat mujizat itulah bereaksi ayat 14. Dan kemudian Yesus segera pergi sebelum itu terwujud. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, keterangan Yohanes dalam menjelaskan peristiwa ini, ada keterangan orang banyak datang, ada Tuhan Yesus dan murid-muridnya, ada keterangan waktu di 4 ayat pertama. Lalu kemudian mulai ayat 5 sampai 13, Tuhan Yesus mengerjakan tanda ajaib. Memberi makan 5.000 orang, dan mungkin saja lebih daripada 10.000 orang. Dengan bekal seorang anak, yaitu 5 roti jelai dan 2 ikan kecil. Ya, jadi kita lihat di sana, kita perbaiki dulu. Bekal seorang anak kecil dan 5 roti jelai. Nah, ada beberapa hal yang kita catat di situ, ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya, kayaknya ini penting bagi Rasul Yohanes sebagai motivasi melakukannya. Ya, tergerak hatinya oleh belas kasihan, itu dikatakan Injil sinoptik. Tapi di sini, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong, lalu dia memikirkan soal makanan. Terus ayat 10, kata Yesus kepada murid-muridnya, ya, suruhlah mereka duduk. Terus kemudian kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-12, dia juga berkata kepada murid-muridnya. Jadi ayat 5 sampai 13 semua mengenai tindakan Yesus dan dilakukan oleh murid-murid. Jadi di sini kita temukan Tuhan Yesus yang in action. Tuhan Yesus yang pengendali semua yang terjadi di situ. Lalu ayat 14-16 adalah penjelasan Injil Yohanes mengenai respon orang banyak. Nabi yang datang ke dunia. Di pasal 4, ketika wanita Samaria terkejut saat mendengar Tuhan Yesus berkata, panggillah suamimu dan ajaklah dia datang ke sini. Terus kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal itu engkau benar. Tiba-tiba perempuan itu bilang, aku tahu sekarang engkau seorang nabi. Setelah perempuan terkejut bagaimana Yesus tahu masa lalunya. Hidup dengan 5 laki-laki plus yang ke-6. Sangat kaget dia. Begitu juga di sini, orang-orang banyak sangat kaget. Ayat 14, sangat kaget, tiba-tiba mereka berkata satu sama lain, dia ini nabi yang akan datang ke dalam dunia. Bukan juru selamat, bukan Mesias, tapi nabi. Nah, ini yang kita lihat. Dan nanti ini yang diluruskan oleh Tuhan Yesus di dalam pasal yang sama, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-59. Mengapa Tuhan Yesus menolak dijadikan raja oleh orang banyak yang sudah siap untuk menjadi pengikutnya? Perhatikan ya, ini kan menjelang Paskah. Orang udah rame-rame ngumpul siap-siap mau pergi ke Yerusalem. Berarti sebenarnya kalau Yesus mau jadi raja, sudah ada sekitar 12-13 ribu orang yang siap untuk mendeklarasikan ada raja baru. Dan ini pasti menggetarkan Herodes, yang kalau kita lihat tadi dia baru membunuh Yohanes Pembaptis, sampai kemudian berita itu didengar oleh Yesus. Nah, jadi kita menemukan di sini ada sesuatu yang Yesus tolak. Ada 12-13 ribu orang siap mengagungkan dia raja, terus mungkin tambah lagi ada banyak orang lain, tetapi justru Yesus menolak hal itu, justru dia pergi menyendiri ke gunung. Apa pelajaran berharga bagi kita dari alur cerita Yohanes ini? Ini menjadi pertanyaan kita bersama, ya Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau ada yang kita mau mau kasih refleksi, silakan. Silakan dikomentari.
Siapa yang lebih dahulu mau kasih komentar? Saya tertarik dengan yang ini, saya tertarik dengan yang itu. Silakan angkat tangan. Siapa yang mulai? Ya, Ibu Nuri. Mute dulu, jangan di-mute, dilepas dulu mute-nya. Di-unmute dulu, Bu. Ya, oke, siap. Mari, Bu. Kalau saya perhatiin dari tadi kan Pak, Tuhan Yesus ini maha tahu ya Pak ya. Ya. Nah, jadi kita kan sekarang seperti COVID-19 ini, Bapak itu kan maha tahu kok kita dibiarin sengsara seperti ini gitu. Ya, menarik juga ya. Kenapa dia biarin? Ada maksud apa Iya. gitu ya? Ya, kenapa dia nggak segera Ya, sembuhkan? sampai gereja-gereja tertutup. Memang benar gereja itu di hati kita, tapi kan sedih juga Pak, sekian lama dan kita juga tidak tahu kapan berakhir. Jadi kita juga berharap supaya Bapak juga berbelas kasih sama kita semua. Iya, ya. Tuhan Itu Yesus. Ya. Bapak kan bertahu. Itu aja Pak. Ya, makasih Bu, makasih. Kalau dia maha tahu kenapa tidak dia lakukan. Menarik. Pak Imam, silakan Pak Imam. Masih mute, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau saya membaca di dalam pasal Yohanes 6 ayat yang ke-6, sangat berbeda dengan Matius, Markus, dan Lukas. Jadi di sana kalau saya melihatnya itu Yohanes ingin memberikan penjelasan kepada pembacanya bahwa siapa pribadi Yesus. Dan ini saya yang teringat sekali waktu saya belajar tentang hidup Yesus dengan Pak Sijabat kira-kira tahun 99 ya. Jadi semakin kagum dan semakin kagum dengan apa yang Tuhan Yesus kerjakan dan lakukan. Maksud saya adalah saya melihat bagaimana murid-murid 12 murid tidak tahu bagaimana mengerjakan, menyelesaikan masalah yang mereka hadapi sore itu dengan memberi makan sekian banyak orang. Mereka tidak tahu. 12 murid itu tidak tahu bagaimana caranya. Tetapi yang saya kagumi adalah Yesus tahu. Yesus tahu persis apa yang akan dia lakukan. Oleh sebab itu, saya semakin percaya bahwa saya boleh tidak tahu. Murid-murid juga boleh tidak tahu. Tapi saya punya pribadi yang tahu apa yang harus dia lakukan, bagaimana dia akan mengerjakan itu semua untuk setiap kita. Ini yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Ya, itu menarik ya, bahwa kita tidak tahu. Murid-murid tidak tahu. Mereka keberatan dan bingung. Apalagi memberi tugas. Kalau semua itu hampir 12.000 orang, bahkan lebih, itu sebuah mission impossible. Tetapi itu sore hari lagi, menjelang sore. Dan itu kan orang tidak ada lagi pabrik roti di situ yang buka, daerah itu. Mungkin orang sudah toko makanan kali sudah hampir tutup. Karena dikatakan itu menjelang malam sebenarnya. Tapi toh ada sesuatu yang menarik. Jadi mungkin ini menjawab pertanyaan Ibu Nuri tadi. Kita tidak tahu ya kenapa ini terjadi. Ya. Siapa yang akan menyembuhkan ini? Vaksin belum ditemukan. Macam-macam pertanyaan kita. Hanya satu yang tahu, timingnya adalah timing dia. Ya, barangkali disitulah kita perlu bersabar. Ya, siapa lagi yang kasih komentar? Ini menarik. Oh, Pak Yusman, silakan Yusman. Mari, Pak. Di-mute dulu, unmute. Dulu, Pak. Pak Yusman. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi saya melihat di sini di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 Pak. Di sini ada suatu hal yang luar biasa dengan ucapan syukur Pak. Kebutuhan banyak, sementara persediaan sedikit, tetapi dengan ucapan syukur bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menyediakan Pak. Ya. Ya. Ini jadi saya bersyukur
mungkin dalam perkara-perkara dunia ini, mungkin beban hidup itu sangat banyak, Pak. Tapi modal kita sedikit. Tetapi dengan ucapan syukur kepada Allah, di mana kita percaya bahwa Allah sanggup menyediakan, dan kita percaya juga bahwa Allah pasti akan memberikan, mencukupi apa yang kita butuhkan. Mungkin itu, Pak. Ya, jadi dalam peranan kita barangkali tambahkan di situ apakah kita meneladani yang dibuat oleh Andreas. Dan kalau Filipus seolah-olah menolak sebenarnya kalau kita lihat di mana, karena Filipus coba lihat bandingkan ucapan Filipus dengan Andreas. Dua upaya yang berbeda. Kalau Filipus hanya ngomong doang dia. Ya mungkin lah katanya. Tapi Andreas masih bisa melakukan sesuatu. Dia bawa itu anak dan dia tunjukkan makanannya. Itu bagi saya itu menarik juga. Ya kadang-kadang dalam hidup ini mungkin ada refleksi kita dari situ, meresponi situasi. Ada orang mirip Filipus, mungkin ada orang mirip murid-murid lain suruh pulang saja. Nah, pokoknya kita nggak mau urusan lagi, urusan mereka. Terlalu banyak urusan kita nanti kalau ngurusin itu. Tapi Andreas ya, dengan polosnya dia membawa anak. Ini kemudian gayung bersambut dan Yesus menerima yang dibawa anak kecil itu dan dia mengolahnya dengan ucapan syukur. Dan itulah sesuatu yang impossible, tetapi itulah misi Tuhan Yesus, membuat yang tidak pernah terpikirkan menjadi terpikirkan dan selalu tidak sama bentuk-bentuk dia bagaimana. Tetapi kita lihat di sini ya selain mengucap syukur, kita lihat adalah adanya orang yang ya melakukan sesuatu yang kecil sekalipun. Ini mirip dengan Maria di pasal yang kedua, dia suruh pelayan-pelayan. Pokoknya apa saja yang kalian yang disuruh oleh dia kerjakan. Sampai di situ yang bisa Maria lakukan. Pertama melapor, yang kedua adalah menyuruh pelayan-pelayan. Pokoknya dengerin dia. Apa saja nanti yang dia suruh kalian lakukan, kalian lakukan. Itu yang bisa dilakukan Maria. Sekarang kita lihat juga di sini yang bisa dilakukan Andreas adalah menghubungkan anak kecil dengan Tuhan Yesus. Dan kemudian bekal anak itu yang diolah oleh Tuhan yang lagi-lagi secara rasio, secara logika. Bahkan banyak orang bertanya, apakah betul cerita ini? Tetapi kalau ini ditulis oleh 4 Injil sekaligus, mana mungkin mereka berdusta? Karena cerita ini tidak hanya ada pada Injil Yohanes, ini juga ada pada Matius, ada pada Markus, ada pada Lukas, dengan penulisan waktu yang berbeda. Tapi mereka menuliskan semua cerita ini. Jadi ada hal yang perlu kita simak di sini. Tindakan dari Andreas yang walaupun sangat sederhana, tapi bagi Tuhan hal yang sederhana bisa dia buat menjadi hal yang tidak terduga. Dan saya kira pengalaman kita semua juga ya, Bapak Ibu pasti punya pengalaman hal yang kecil yang tidak pernah disangka-sangka, tapi justru melalui yang kecil itulah berkat Tuhan nyata, lalu Tuhan memakai kelemahan lah kalau boleh dikatakan. Kelemahan itu menjadi sebuah kekuatan yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya kira betul itu, Yusman. Makasih banyak. Ada yang lain? Kasih komentar, refleksi. Oh ya, dari Manado. Silakan Pak Alfred. Ya, di-unmute dulu Pak. Shalom semuanya. Shalom. Ya. Saya coba membuka di laptop tapi belum terkoneksi. Ya, silakan. Tadi saya mengikuti di sini. Yang menarik adalah ini soal pengaturan ya dan soal pemberian. Waktu murid-murid disuruh kamulah yang harus memberi makan. Ini bukan sesuatu yang biasa. Ini tugas yang sangat berat menurut mereka. Karena mereka harus menyiapkan begitu banyak orang untuk makan. Ya. Tetapi sebenarnya Yesus mau menunjukkan kepada mereka suatu bentuk kesadaran. Ya. Saat informasi dikatakan di sini ada 5 roti
ya, dan 2 ikan yang dibawa oleh anak kecil. Saya mencoba menggali dengan mengatakan begini, Pak. Kalau kita ke pantai, kita piknik, kita pasti akan bawa bekal. Ya, kita pasti akan bawa bekal. Dan kebanyakan kalau anak-anak itu orang tuanya bawa bekal lebih supaya dia tidak rewel dan seterusnya. Sehingga kadang setelah tiba di tempat itu, semua permintaan anak-anak itu ada. Nah, sebenarnya di sini mau katakan bahwa bayangkan anak kecil saja bisa membawa 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana dengan orang dewasa yang ikut dengan Yesus pada waktu itu? Nah, saya melihat dari sisi yang lain, ya, bahwa justru mereka disadarkan oleh Yesus agar mereka juga mampu peduli terhadap sesama. Bukan hanya soal Yesus mampu mengadakan mujizat yang luar biasa, ya, untuk memberi makan 5.000 orang, tetapi bagaimana mereka mampu memberi diri, termasuk apa yang mereka miliki dan dapat dibagikan dengan sesama. Ya, saya melihat itu, Pak. Mungkin ini menjadi catatan refleksi, sehingga ketika ya mereka makan dan ada sisa 12 bakul, ini tanda bahwa ternyata ketika semua orang mau memberi dan mau berbagi dengan sesama, tidak akan pernah berkekurangan. Jadi soal pemberian itu ya kepada sesama, apalagi saat kita sementara menghadapi pandemi ini, kadang ada orang berpikir, nantilah saya akan bantu kamu ketika saya sudah jadi kaya. Dia tidak perlu menunggu kita harus jadi kaya dulu, baru kita memberikan dia bantuan. Mungkin dengan kekurangan kita, ya, kita mampu berbagi dengan beras misalnya, ya, tetangga kita yang membutuhkan. Dan itu juga yang dimaksudkan oleh Yesus, bahwa kamulah yang harus memberi makan. Dan tugas ini adalah tugas kita semua sebagai murid Tuhan Yesus, untuk peduli terhadap mereka, termasuk mereka yang terdampak. Atau kepada siapa saja tanpa harus bertanya, kamu agama apa? Kamu golongan apa? Karena Yesus tidak pernah membedakan itu. Saya melihat, kalau anak kecil mampu menyiapkan itu, kenapa kita yang dewasa tidak mampu melakukan itu? Ini catatan penting buat kita, bahwa menjadi berkat tidak perlu harus menunggu menjadi kaya, menjadi terkenal, tetapi sekarang. Saya setiap kali membaca di bagian akhir dari apa yang Bapak sampaikan ya di materi itu, ada panggilan iman ya, bahwa kita akan menyalurkan apa yang menjadi tugas kita. Ya, dan saya rasa mari kita mulai dari PA ini. Di bagian akhir ada rekening yang kita boleh salurkan. Ini bagian daripada kepedulian kita, ya, sebagai bentuk tanggung jawab. Apalagi ketika membaca bacaan ini sangat menggugah hati kita. Yesus mau menggugah kita untuk peduli terhadap sesama. Orang yang mengikuti Yesus harus diberi makan, dan orang yang sudah mengikuti Yesus harus jadi berkat. Saya memberi catatan itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Pendeta. Jadi bagus sekali. Dan masing-masing kita punya refleksi, pelajaran yang bisa kita ambil. Kita bisa ambil dari caranya Andreas, itu yang bisa dilakukan. Pun anak kecil itu juga kita tidak tahu apakah dia pernah berpikir bahwa makanan yang dia punya itu bisa berganda, bisa digunakan oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Pun dia, seandainya dia tahu itu, kemudian hari dia menjadi bertambah besar, saya bisa bayangkan kayak apa hatinya. Dan apalagi membaca kisah yang dituliskan oleh Rasul Yohanes maupun Matius maupun Markus maupun Lukas, dan ada kisah. Cuman menarik perhatian kita di sini ayat 6, tidak disebut nama anak kecil itu, hanya posturnya disebut seorang anak, tidak disebut namanya. Kalau nama yang memberitahu Andreas ada, nama yang mengatakan Filipus ada, tapi nama anak kecil yang punya makanan yang kemudian diambil oleh Yesus tidak perlu disebut. Ini mirip dengan ketika ada seorang perempuan datang mengurapi Yesus, tidak perlu disebut siapa namanya, tapi kemudian justru pengurapan perempuan yang tidak perlu namanya itu justru menjadi penting dalam rencana Tuhan. Dan di dalam Perjanjian Lama kita temukan ada kisah seperti ini. Hal yang sangat kecil. Pada waktu bangsa Israel, Raja Saul sudah pusing 7 keliling mendengar ancaman bangsa Filistin. Tiap hari ada tantangan dari Goliat. Pokoknya utus dari antara kalian lawan saya.
Kalau kalian bisa mengalahkan saya, semua bangsa saya takluk kepada kalian. Dan saya yakin betapa frustrasinya tokoh-tokoh Israel termasuk Raja Saul. Tetapi kemudian kita mendengarkan ada Daud yang kecil itu datang dengan apa tak diduga, dia membawa batu, lalu kita tahu percakapan dia dengan Goliat, ya Goliat merendahkan dia, bahkan marah. Kenapa kalian utus orang seperti ini? Ini bukan tandingan saya. Emang kalau anak kecil kalian suruh, harusnya orang gede lawan saya. Tetapi kemudian siapa? Si Daud mengambil alih, lalu dia bilang, saya datang atas nama Tuhan. Karena engkau menghina Allah Israel. Jadi saya juga datang atas nama Tuhan. Jadi ada mirip cerita itu juga, impossible, the impossible become possible. Ini sesuatu yang kita pelajari dan bisa membuat hati kita bersuka cita, bersemangat, bahwa itulah Tuhan Yesus, membuat yang impossible menjadi possible. Gimana caranya? Macam-macam cara dia. Cara dia bekerja untuk pegawai istana berbeda. Cara dia bekerja untuk orang di kolam Bethesda berbeda. Cara dia bekerja di Kana berbeda. Cara dia bekerja untuk Nikodemus berbeda. Rupa-rupa sekali pekerjaan Tuhan yang untuk menjadi berkat. Jadi itu refleksi yang sangat menarik. Dan kita lanjutkan ya, nanti kita masuk lagi refleksi. Sekarang kita masuk dulu ke bagian yang berikut. Bapak Ibu, kita temukan di sini. Nah, kita temukan di setelah tanda kelima. Saya masuk tanda kelima. Ini, coba dulu kita lihat. Dan Yesus berjalan di atas air. Menarik. Matius dan Markus menuliskan cerita Yesus berjalan di atas air rada panjang. Panjang banget. Kalau saudara periksa sebentar Injil Matius, bahkan ada percakapan Yesus dengan Matius. Habis peristiwa memberi makan 5.000 orang, terus Yesus pergi ke gunung, dia berdoa seorang diri di sana, lalu kemudian dia melihat murid-muridnya kewalahan, kemudian dia datang menghampiri mereka dan terjadilah percakapan Yesus dengan Petrus. Itu indah banget gitu ya, menyikapkan dialog. Dan pasti itu ada maksudnya. Kenapa dituliskan oleh Matius dialog yang sangat keren itu. Dan melihat Petrus goncang imannya, mula-mula dia percaya tapi goncang setelah tiupan angin. Tapi Yohanes tidak mau menceritakan panjang lebar tentang itu. Rupanya dia punya maksud. Ya mungkin kalau Matius sudah menceritakan, dia tidak perlu ulang. Markus sudah menceritakan, dia tidak perlu ulang, atau Lukas sudah menceritakan juga tidak perlu ulang. Biarlah cerita Matius ya cerita Matius, tapi kemudian dia bawa peristiwa yang di Yesus berjalan di atas air itu dengan pemaknaan yang berbeda. Markus menceritakan, kita lihat saudara, keterkejutan semua murid ya. Dan kalau saudara melihat Markus pasal 6, itu dikatakan setelah mereka melihat Yesus datang, dan kemudian itu membangkitkan sesuatu pemahaman mereka terhadap siapa Tuhan Yesus. Itu di pasal yang ke-6 ayat 52. Dikatakan di sana, kemudian Yesus naik ke perahu, mendapatkan mereka, air pun redalah. Mereka sangat tercengang, bingung, sebab sesudah peristiwa itu, roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tak degil. Tapi Matius menggambarkan bahwa setelah Yesus naik ke perahu, dikatakan di sana beberapa orang di perahu itu menyembah dia dan berkata, sesungguhnya engkau anak Allah. Ketika Yesus mengubah 5 roti dan 2 ikan di darat, gak ada sembah semacam itu. Engkau adalah Mesias anak Allah, engkau adalah anak Allah. Gak ada ucapan itu. Padahal mereka udah lihat sisa 12 bakul, semua orang bisa makan, tidak ada ucapan. Kali mereka mungkin pesta itu, ya sudahlah gitu. Tapi ketika di laut, di danau, setelah terjadi angin yang kencang dan perahu mereka hampir tenggelam, lalu Yesus datang, dan justru melalui dialog itu Petrus kemudian ditariknya untuk naik ke perahu, lalu kemudian terjadilah ayat 33. Mereka menyembah Yesus. Ini hal yang menarik kita lihat. Jadi
Matius menyoroti peristiwa Yesus berjalan di atas air membawa kekaguman. Sedangkan Markus masih menceritakan betapa kerasnya hati mereka. Mereka juga nggak ngerti apa yang terjadi, bahwa dia mengubah air 5 roti dan 2 ikan itu. Nggak ngerti mereka. Jadi Yohanes menceritakan ketika hari sudah gelap, murid-murid berinisiatif ke perahu. Karena tadi dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 15, Tuhan Yesus begitu dia tahu bahwa mereka ingin menjadikan dia raja, udah menyingkir. Lalu ayat 16 kelihatannya murid-murid ya pergi pulang ketika hari sudah mulai malam. Ya benar-benar orang sudah pada pergi semua bubar. Dan orang yang kenyang itu. Dan murid-murid berinisiatif menyeberang ke Kapernaum karena ini dari Tiberias mungkin mereka mengambil jalan laut, jalan air supaya cepat menyeberang, tidak mengambil jalan darat. Terlalu panjang jalannya itu. Jadi mereka mengambilnya jalan laut. Kemudian perjalanan mereka itu tanpa keikutsertaan Yesus. Perhatikan ayat 18. Dikatakan di sana sedang laut bergelora karena angin kencang. Ya, kalau saya ikuti ayat 17 bagian B, ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Ini mirip dengan pasal 6 ayat yang ke-5, dia berkata pada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Padahal dia tahu apa yang dia lakukan. Di sini juga sama. Kita lihat ada seperti kemiripan, sementara laut bergelora, angin kencang, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Dibuat sport jantung mereka pada waktu malam itu ya. Kalau mereka udah pesta di darat, bersenang-senang, melihat mujizat, dengar khotbah Yesus paginya, lalu kemudian murid-murid itu ingat ya, mereka baru diutus praktek ya 3 bulan dan mereka bawa laporan setan takluk pada kami, banyak orang sembuh. Itulah sebenarnya cerita mereka direkam di dalam Injil Lukas. Jadi artinya pengalaman-pengalaman hebat sudah dialami oleh para murid sebelumnya. Tapi ketika masuk di peristiwa malam itu, melintasi danau yang bergelora, kita melihat diceritakan di sini, mereka kelimpungan. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sudah mereka mendayung kira-kira 3 mil jauhnya, ya perhatikan di sini 3 mil, 3 kali 1,6 berarti kurang lebih 4,8 kilometer dari pantai, dan Yesus mendatangi mereka. Nah, itulah cerita Matius dikira hantu. Ketika Yesus datang, mereka kira hantu, lalu kemudian Yesus berkata, aku ini. Lalu terjadilah dialognya dengan Petrus. Petrus berkata, kalau itu engkau Tuhan, suruhlah aku datang. Tuhan Yesus bilang, marilah. Dan kemudian atas perintah Tuhan, dia bisa keluar, sementara berjalan dia, tapi kemudian dia rasakan tiupan angin, lalu dia bingung. Dan kemudian hampir tenggelam. Nah, di sini beda. Sesudah mereka mendayung 3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Nah, kata yang digunakan Yohanes, ketakutanlah mereka. Kalau di darat, mereka senang. Ya, mereka senang mengerjakan semua yang disuruh oleh Yesus. Suruh bagikan, suruh bikin kelompok 50, enjoy saja. Tapi malam itu mereka ketakutan. Ya. Jadi kayaknya seperti ini roda kehidupan ya. Ada saatnya kita enjoy luar biasa. Tapi ada saatnya diizinkan kita memasuki situasi dan kita ketakutan luar biasa. Dan mungkin murid-murid juga bertanya, di mana guru? Di mana guru? Kenapa dia biarkan kita? Kenapa dia tidak datang-datang? Barangkali ada juga pertanyaan yang lain. Dan mirip itu juga barangkali di COVID ini. Di mana Tuhan? Kalau Tuhan bisa menolong, kenapa dia tidak usir COVID ini? Kenapa dibiarkan berlama-lama? Mirip-mirip itu kali ya. Dan banyak orang ketakutan, banyak orang kecewa. Terjadi pertengkaran antara hamba Tuhan yang satu, hamba Tuhan yang lain dengan persepsi, macam-macam itu.
mirip. Itulah kejadiannya barangkali kalau kita gambarkan, kita tarik refleksi dari situ. Tetapi ia berkata kepada mereka, ayat 20, menarik perhatian kita, dalam suasana ketakutan itu, kita temukan di sini, Tuhan membuat satu ucapan, aku ini, ya, I am, ya, atau this is me, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, dalam arti, it is I, ya, maksudnya it is I, and I itu saya, dalam bentuk present tense, it is I, inilah aku, don't be afraid. Betul-betul penjelasan yang bersifat tense masa kini, pernyataan yang sangat berwibawa, aku ini, jangan takut. Berapa kata itu? Aku ini 2 kata, jangan takut 3 kata. Hanya dengan 4 kata. Aku ini, jangan takut 4 kata. Lalu kemudian dikatakan, ini mirip juga dengan Matius, mereka menaikkan dia dalam perahu. Tetapi yang menarik, tiba-tiba dikatakan 21, seketika itu juga. Ya. Dan dikatakan dalam terjemahan NIV, then they were willing to take him into the boat. Jadi ketika mereka masih berusaha menaikkan Tuhan Yesus ke perahu, cerita Yohanes di sini justru mereka tiba-tiba udah sampai di pantai. Di pantai dan yang mereka tuju. Ini cerita dari Yohanes. Peristiwa di malam hari itu betul-betul punya maksud yang hebat, diizinkan oleh Tuhan. Dan Tuhan yang membimbing mereka menyeberang ke tempat tujuan mereka. Mereka tiba di pantai seberang sebelum Yesus naik perahu, itu menurut versi Yohanes. Jadi lebih menunjukkan bahwa dia punya goal, dia punya cara, sama seperti memberi makan 5.000 orang laki-laki itu, dia punya cara. Begitu juga di pantai ini, dia punya cara untuk menyeberangkan mereka. Nggak usah naik ke perahu, dia tiba-tiba udah sampai di sana, bergerak cepat, begitu rupa. Apalagi itu di malam yang sangat pekat. Menurut Matius, Yesus naik ke perahu dan angin reda. Ya. Tapi semua sama, endingnya adalah mereka sampai tujuan, angin reda. Cerita Matius ada pelajaran buat Petrus. Cerita Matius bahwa mereka menyembah Yesus. Dan cerita Yohanes di sini adalah saat pernyataan Yesus, mereka sampai, tetapi bukan karena upaya mereka. Ada upaya Tuhan Yesus menyeberangkan mereka. Ada upaya Yesus membuat yang 5.000 orang yang yang tamu-tamunya menjelang malam itu makan. 2 peristiwa ini menggambarkan satu perkara. Tuhan Yesus punya agenda tersendiri. Dia bisa melakukan rencananya yang sangat unik. Nah, jadi begitu saudara-saudara yang kita temukan hal-hal sementara dulu. Kalau ada pertanyaan atau refleksi, 2 peristiwa ini bagi saya sangat menguatkan satu sama lain, malah mempersiapkan apa yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam ungkapan-ungkapan seterusnya. Ya, siapa yang kasih refleksi? Pak Supriyatin, silakan. Terima kasih. Izin tanya, ya. Kalau melihat dari ayat berapa itu, disebutkan bahwa murid-muridnya kembali ke danau, Pak. Ya. Di sini ada gelombang laut. Ya. Maaf, Pak, izin tanya. Ini apa, meaning-nya gimana ya jadinya? Kalau ada gelombang laut, lautnya laut apa gitu, Pak? Ya, kata laut juga menggunakan kata air ya. Kata laut berarti itu juga bisa ya, danau Galilea maksudnya. Ya. Karena saya awam Pak untuk ini. Ya. Maaf ya Pak ya. Jadi kalau okay. memang kesimpulannya ya pada dasarnya sebetulnya ya Yesus adalah Tuhan. Ya. Jadi Roh Kudus ada di dalamnya sehingga segala apa yang beliau ingin bagikan kepada para umatnya, entah siapa itu di situ, ya bisa dilakukannya. Karena begitu besar kuasanya yang diberikan. Karena bukan apa ya, karena ya beliau sendiri adalah Tuhan. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Makasih. Siapa lagi yang kasih saya dapat pelajaran ini? Pak Setiawan, silakan, pelajaran apa disampaikan?
Ya, terima kasih Pak Sijabat. Ya. Saya berpikir murid-murid ini kan 3 tahun lebih bersama-sama dengan Yesus. Ya, ya betul. Nah, permasalahannya adalah sekarang kita pun ketika Tuhan Yesus sudah nggak ada, baru mau kerja dengan kuasa Roh Kudus. Tetapi kadang-kadang apa yang dijalankan oleh para murid kepada mendalami Tuhan Yesus itu masih banyak kali juga dikerjakan sekarang oleh para pengikut Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Jadi kadang-kadang kalau dalam bahasa Sunda itu dibilang sering dibina jadi kabina-bina. Nah, apakah ini kurang mereka mendalami atau ada perasaan cuek sehingga baru mereka kerja sungguh-sungguh itu ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga dengan kuasa Roh Kudus yang diberikan. Itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Ya, ya, ya. Ya, menarik sekali memang pertanyaan itu. Jadi kita harus memikirkan jawabnya ya, karena murid-murid ini pada waktu mereka mengikuti Yesus betul-betul ada banyak hal yang membingungkan mereka. Satu persatu nanti mulai mereka pahami. Sama seperti tadi komentarnya siapa? Komentarnya Rasul Yohanes ketika Yesus mengatakan pada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Terus kemudian ada komentar Yohanes, sebenarnya Tuhan tahu bahwa dia dia hanya mencobai. Jadi maksudnya di situ ada pengertian para murid pun bertambah. Apalagi saat Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan Roh Kudus mengajari mereka melihat makna. Nah, sekarang juga saya pikir ya sama juga ya, ada banyak hal misteri yang pemahaman-pemahaman kita sangat terbatas, tapi melalui krisis, melalui situasi menyenangkan, dan seringkali justru melalui krisis lah iman kita itu bertumbuh. Dan lewat krisis kemudian orang berseru kepada Tuhan, lewat krisis orang mendalami Alkitab, mari kepada Alkitab, mencari jawabannya. Hal seperti itu barangkali Pak Setiawan yang kita lihat belakangan ini, dan itu menyenangkan juga kalau orang kemudian mulai mencari jawabnya, apalagi saat pandemi COVID ini berlangsung, di mana-mana orang mulai bertanya, terus Tuhan maunya apa kita? Maksudnya maunya Tuhan apa kita? Kata mereka di mana-mana seminar-seminar seperti itu ya. Tuhan maksud apa untuk kita? Dan seterusnya. Walaupun tentu ada juga orang yang mengatakan, oh ini tanda sebentar lagi nanti akan ada pengangkatan, kita akan diangkat bersama dan seterusnya. Tapi mungkin itu ada pemahaman-pemahaman mereka yang muncul. Tapi satu hal yang kita lihat yang diajari oleh perikop ini, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, atau bahkan ketika Tuhan memberikan tugas yang nampaknya berat untuk kita kerjakan, sepertinya kita diajari oleh perikop ini, Tuhan sendiri bertanggung jawab bagaimana menyelesaikannya. Itu yang muncul di dalam pikiran. Tuhan memberi tugas, Tuhan memberi tantangan, tetapi sebenarnya justru Dia tahu bagaimana menyelesaikannya. Dan kita terkagum-kagum ketika melihat cara Tuhan menyelesaikan. Tapi kadang-kadang kita kejeblosan juga, lari juga ketika masalah datang. Gitu. Begitu Pak Setiawan. Terima kasih. Masih bisa sedikit? Ya, silakan. Silakan Pak. Saya bandingkan dengan zaman kita dididik oleh pendeta Dorothy Marx dulu. Ya. Situasinya tuh memang sangat lain sekali, di mana kita dulu begitu serius, sehingga memang ada rencana waktu itu pun sampai saya ingin ke STT, tapi ada satu halangan yang menyebabkan nggak bisa ke sana, tetapi tuntutan pelayanan itu mengikuti terus, sehingga tidak bisa lari. Nah, saya melihat ada sesuatu yang perlu kita rubah dengan pemeliharaan jemaat saat ini. Oke. Jadi kelihatannya
wilayah-wilayah itu perlu memegang peran untuk lebih dapat menghimpun jemaat, menguatkan iman jemaat, memelihara mereka. Karena nanti gereja akan lebih sedikit lagi menerima orang untuk self distancing itu. Jadi memang kalau tadi Bu Nuri bilang kenapa Tuhan tidak buru-buru, kita disuruh tobat dulu, Pak. Terima kasih. Makasih Pak. Kita ini waktu saudara ada 15 menit lagi, jadi saya ini dulu ya, lanjut dulu ya. Kita lihat bagian yang selanjutnya. Jadi kita temukan setelah tanda ini, baru kita masuk bahwa beberapa hal yang Tuhan nyatakan. Pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, kepada siapa penyingkapan ini? Ucapan-ucapan ini. Jawabannya adalah kepada murid-murid dan orang banyak yang mencari Tuhan. Karena perhatikan, besok harinya, ayat 22, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal, apalagi yang ingin menjadikan Yesus nabi, supaya tiap hari makan, tidak usah kerja, lalu kemudian nggak usah bayar pajak lagi ke pemerintah Romawi. Mungkin mereka cepat mencari Tuhan Yesus, orang-orang ini di ayat yang ke-14. Orang-orang ini nampaknya yang datang di ayat 22. Dan kemudian orang-orang dari daerah sekitar Tiberias. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias. Justru mereka mencari Yesus ke wilayah Kapernaum. Dan karena mereka tidak melihat, mereka juga mengambil jalan darat. Bisa dibayangkan jalan darat itu panjang loh Bapak Ibu sekalian. Rutenya panjang banget, tapi toh mereka menemui Tuhan Yesus. Kalau kita lihat, pegawai istana dari Kapernaum datang menemui Tuhan Yesus ke daerah Kana karena apa? Anaknya sakit, hampir mati. Kalau di sini, orang-orang datang dari daerah Tiberias ke Kapernaum mencari Yesus gara-gara mereka pengen supaya makan roti lagi. Yang enak dibuat oleh Tuhan dan gratis. Nah, makanya kita lihat dalam bagian ini, mereka berkata, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Dan Yesus tidak berbasa-basi lagi, jam sekian, tidak begitu jawabannya. Ini mirip dengan perkataan Nikodemus, pertanyaan Nikodemus kepada Yesus pada malam waktu itu, Yohanes pasal 3, Guru, kami tahu engkau datang dari Allah. Kalau bukan demikian, mana mungkin kau melaksanakan mujizat yang hebat itu? Dan Tuhan Yesus tidak basa-basi, langsung dia bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kalau kamu tidak ikan baru, tidak akan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan. Di sini juga sama. Rabi, bila mana engkau tiba? Langsung Tuhan Yesus ngomong, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku karena kamu telah melihat tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup kekal. Terus mereka tanya, bagaimana? Apakah pekerjaan harus kami lakukan itu? Ayat 29, pekerjaan yang Allah kehendaki adalah supaya kamu percaya kepada Dia yang diutus. Ucapan ini mirip dengan ucapan Yesus pada Nikodemus. Ya, Bapak Nikodemus, Bapak harus tahu bahwa yang berdiri di depanmu adalah Anak Manusia, ya, yang harus ditinggikan. Sama seperti Musa di padang gurun meninggikan ular tembaga, begitu juga Anak Manusia yang di depanmu ini harus tinggi, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Sama juga di sini ayat 29. Orang siapa yang percaya kepadanya. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, supaya percaya kepada Dia yang diutus oleh. Konsekuensi percaya kepada Dia dilanjutkan oleh Tuhan Yesus di ayat-ayat berikutnya. Jadi kita lihat nomor 1, ucapan-ucapan Tuhan Yesus adalah bahwa pekerjaan untuk hidup kekal diberikan anak manusia dan diusahakan diberikan oleh Bapa dengan jalan mempercayai Dia yang diutus oleh Allah. Ini mirip dengan ucapan dia kepada Nikodemus. Lalu yang kedua, koreksi atas kekeliruan orang banyak bahwa Musa memberikan nenek moyang mereka roti di padang gurun. Ini dikoreksi oleh mereka. Ingat, di pasal 5 ada koreksi Yesus kepada tokoh-tokoh agama yang membanggakan Musa.
Lalu di pasal 5 Yesus berkata bahwa Musa telah menulis tentang aku. Ayat 46. Jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepada aku sebab ia telah menulis tentang aku. Begitu juga di sini pasal 6 kepada orang-orang banyak yang ada di daerah Kapernaum yang datang dari Tiberias, dia berkata, bukan Musa yang memberikan roti kepada nenek moyang kamu 40 tahun di padang gurun. Bapakku, dia bilang kepada Yesus mengatakan itu, Bapakku yang memberikan roti kepada nenek moyangmu. Dan kemudian dia berkata, ayat 35, akulah roti hidup, barang siapa yang percaya kepada aku tidak akan lapar, barang siapa percaya kepada aku, ia tidak akan haus lagi. Oke. Ditegaskan oleh Yesus, akulah roti hidup. Panggilan manusia adalah datang kepada dia. Yang keempat, ditegaskan oleh Yesus bahwa dia memberi kebangkitan pada akhir zaman. Pasal 6 ayat 39. Ya. Terus kemudian, ayat nomor 5, terus Tuhan Yesus menjawab sungut-sungut mereka. Sungut-sungut mereka apa? Perhatikan di ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan, akulah roti yang turun dari sorga. Terus kemudian mereka punya alasan. Ini kan anak Yesus ini kan anak Yusuf. Bapaknya kita kenal. Ini mirip dengan Markus pasal 6. Di Markus pasal 6 ketika Yesus masuk Nazaret, orang Nazaret juga membuat penolakan yang sama dengan perkataan kita kenal dia orang ini anak tukang kayu, anaknya Yusuf. Lalu mereka menolak dia. Begitu juga orang yang datang dari Tiberias dan orang Kapernaum berbaur di sana, mereka bilang, kok dia bilang roti turun dari sorga, padahal dia ini anak tukang kayu. Tapi Tuhan Yesus memberikan jawaban-jawaban yang hebat. Ayat 44, pokoknya barang siapa yang percaya pada aku akan kubangkitkan pada akhir zaman. Diulang lagi 47, barang siapa yang percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Urusan roti yang dia berikan adalah bukan urusan roti sekarang, tapi urusan roti masa kekekalan. Sampai bicara mengenai kebangkitan. Itu dijelaskan lagi 48 sampai dengan ayat 51. Ya, 48 sampai 51. Bahkan dari roti yang dia berikan 5 roti dan 2 ikan, cerita roti secara jasmani masuk kepada roti secara rohani. Ayat 51 bahwa dialah roti hidup itu, dia akan memberikan dagingnya untuk hidup dunia ini. Dan saya kira itu sangat sulit diterima oleh orang banyak. Logika mereka nggak nyambung dari roti makanan sehari-hari tiba-tiba dibawa kepada pemaknaan roti hidup, kebangkitan hidup kekal. Apalagi di pasal 6 ayat 52 di mana Yesus berbicara bahasa simbolik bahwa kalau orang percaya kepadaku, minum darahku, makan dagingku, makin nggak percaya lagi, mereka makin bingung. Tapi itu harus disampaikan. Dan kemudian tibalah kita kepada reaksi negatif dan positif. Reaksi negatif muncul ayat 60 sampai dengan 71. Ya. Reaksi yang negatif adalah 60 sampai dengan 66 secara khusus mereka berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ya. Dan yang mengatakan ini adalah kelompok murid-murid bukan yang 12. Tetapi ada murid-murid lain, ada yang kelompok 70 dan yang lain dan seterusnya itu. Orang-orang yang selalu datang mengikut Tuhan Yesus juga disebut murid-murid Tuhan Yesus. Dan disinilah mereka ada benturan. Mereka melihat ajaran Tuhan Yesus sangat keras. Apalagi mengatakan makan dagingnya, minum darahnya. Padahal maksudnya adalah arti daripada kata percaya. Kalau percaya pada Yesus berarti memiliki persekutuan. Intimasi dengan dia secara spiritual. Lalu kemudian kita lihat lagi, konsekuensinya adalah ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-murid mengundurkan diri. Tidak lagi mengikut dia. Dan saya melihat di sini, Tuhan Yesus tidak menahan mereka. Tuhan Yesus mengizinkan mereka. Mungkin karena belum sanggup memahami kerasnya ucapan itu. Itulah yang terjadi di Kapernaum. Lalu kemudian ayat 67, kita temukan di sini reaksi positif. Maka kata Yesus pada ke-12 muridnya, ini secara khusus. Tapi ada Yudas.
Sini menarik lagi. Apakah kamu tidak mau pergi? Jawab Simon, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Perkataanmu memang sulit, keras, tapi pokoknya kami percaya kepadamu. Pokoknya kami sudah berserah diri kepadamu setelah mengikut Engkau sekian lama. Kalau ini pada Paskah yang kedua, berarti mereka sudah mengikut Yesus minimal 1,5 tahun, makin mengerti siapa Dia. Dan kemudian Yesus menjelaskan juga, walaupun demikian ada seorang di antara kamu yang keras, yaitulah rupanya dikatakan di sini tentang Yudas, ya dikomentari oleh Yohanes, yang dimaksudkannya adalah Yudas Simon Iskariot, yang kemudian rupanya tidak sanggup menerima ucapan Yesus. Jadi kita temukan di sini apa yang dilakukan Yesus, mujizat-mujizat yang dua tadi, mujizat di darat, mujizat di air, rupanya itu menggiring murid-murid dan orang banyak untuk siap menerima esok harinya, bahwa esok harinya akan ada ucapan-ucapan Yesus seperti menggelegar dan menimbulkan reaksi yang positif, dan banyak juga yang belum siap. Sampai dilukiskan di sini, akhirnya hanya 12 murid, minus Yudas Iskariot, mungkin dia juga berpikir-pikir, yang kemudian memahami hal itu. Jadi, apa arti pelajaran Yohanes 6 ayat 1-71 bagi kita? Bagaimana sikap kita kepada Tuhan Yesus? Apa yang harus kita lakukan dalam pembinaan roga gereja yang banyak belum mengerti perkataan-perkataan Tuhan? Kenapa? Karena kalau kita lihat, begitu memikirkan perkataan-perkataan Tuhan, dianggap keras. Mereka pengennya tiap hari makan roti. Karena seperti itulah mungkin gambaran orang di sepanjang sejarah, pengennya adalah melihat mujizat, melihat kesembuhan, melihat berkat. Nah, ini pola berpikir Asia. Melihat perkara besar, baru percaya, membuka pikiran untuk mengerti. Ini mirip dengan Thomas, ya. Karena Thomas juga seperti itu. Kemudian hari ditegur oleh Tuhan. Dan kita temukan di sini, pertanyaannya adalah, apakah selalu salah kalau ada orang seperti itu? Melihat dulu baru percaya. Karena di pegawai istana, di pasal 4 juga seperti itu. Setelah melihat dan mendengar anaknya sembuh jam 1 siang, dia dengan keluarganya makin yakin kepada Tuhan Yesus. Thomas juga begitu. Setelah melihat bekas luka di lambung Yesus dan di tangannya, itu baru dia, ya Allahku, ya Tuhanku. Nah, pembinaan gereja, apakah kita hanya stop dengan apa? Dengan berkat, atau harus juga memberikan pengajaran. Tapi di pihak lain, banyak juga pengajaran, tapi tidak ada kuasa, tidak ada kehadiran berkat Tuhan. Ini mungkin harus kita pikirkan. Silakan kasih tanggapan. Ada 5 menit lagi. Pak Prihatin, silakan kalau ada masukannya. Terima kasih, Pak. Jadi memang setelah saya mengikuti PA ini dari Yohanes 1 dan seterusnya sampai ke 6 sekarang, yang sangat-sangat harus kita pahami adalah tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Jadi pada dasarnya, sebagai katakanlah kalau saya berkecimpung di tengah-tengah masyarakat tentang konseling saja pada dasarnya, bahwa mereka jangan menelan mentah-mentah kalimat-kalimat yang seperti Bapak sampaikan tadi, yaitu tentang darah dan daging misalnya. Nah, disinilah pentingnya bahwa pemahaman akan Alkitab adalah bukan sesuatu yang dibuat sebagai imajinasi, juga bukan sebagai sesuatu yang dibuat sebagai interpretasi berdasarkan individu semata. Jadi ini penting sekali pemahaman Alkitab secara esensial. Demikian, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Ya. Jadi karena banyaknya ucapan-ucapan Yesus yang sulit, maka diperlukan pengajaran memperjelas, ya. Oke, baik, Pak. Terima kasih.
Ada lagi yang lain? Ya silakan Pak Ahmad. Ya. Di unmute dulu Pak. Ya, silakan. Ya, halo. Ya, silakan. Ya, saya melihat ayat 27 Pak. Ya. Ini perkataan Yesus ya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterai. Jadi karena orang-orang yang mengikuti Yesus, yang datang, Yesus sudah menyinggung mereka. Ini soal makanan, ya. Mereka butuh memang secara jasmani. Tetapi yang Yesus maksudkan adalah kita tidak hanya memenuhi kebutuhan kita setiap hari, tetapi kita harus ingat bahwa kita juga harus punya kehidupan kekal. Jadi harus ikut Yesus, tidak hanya ya saya percaya kepada Yesus dan saya minta apa yang jadi kebutuhan saya setiap hari, setelah saya terpuaskan selesai, bukan itu. Karena kita akan berkelanjutan kehidupan kita bukan hanya di dunia, tetapi kehidupan kekal surgawi, itu yang Yesus maksudkan. Jadi ketika orang percaya hanya memikirkan soal apa yang kelihatan, ini menjadi tanda awas bagi kita. Kita jangan cepat puas dengan tawaran-tawaran yang ada dengan kepuasan-kepuasan sesaat, tanpa kita lupa bahwa kita punya makanan rohani, roti hidup, yaitu Yesus, yang nantinya tidak hanya terpuaskan secara manusiawi, tetapi kita akan terpuaskan sebagai orang beriman untuk tetap menjadi berkat. Ini Yesus mengkritik ya kepada semua orang yang mengikuti Yesus. Dan mungkin ini juga untuk kita semua, ya. Karena mungkin kita mempergunakan segala sesuatu yang penting kita sudah bisa mendapatkan apa yang kita rindukan, bahkan kita bisa lupa bahwa sebenarnya kita harus membutuhkan roti hidup dari Yesus sendiri. Terima kasih. Di dalam kitab Ibrani, penulis Ibrani pasal 6 menuliskan bahwa nasihatnya kepada warga jemaat adalah jangan hanya kamu menikmati yang lembek-lembek, hanya makanan yang enak. Kamu saatnya tiba untuk memakan makanan yang keras. Seperti ini juga saya lihat pasal 6 ini keras banget ya. Dan itu menimbulkan kaget sekali orang-orang di situ dan menimbulkan reaksi. Tadinya mereka mau cari makanan lagi, tetapi justru Yesus bicara makanan yang lain. Akhirnya sejumlah orang mengatakan no way, dan mereka meninggalkan Tuhan Yesus karena terlalu keras dan tidak sesuai dengan persepsi harapan mereka. Dan kita menemukan di sini. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Perkataan-perkataan yang kucapkan perkataan dalam roh, ya, bukan daging. Itu sebabnya kemudian tidak mudah untuk memahami. Jadi saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau ada satu orang yang mau menyampaikan yang terakhir, saya sambut. Ya Pak Rudi Haryanja, silakan. Nanti kita minta berdoa Pak Samuel Samson ada? Nggak ada ya. Kita minta deh Pak Sunjaya berdoa untuk kita nanti. Ya, silakan Pak Rudi. Baik Pak, saya melihat tadi ayat 60-66 respon orang-orang yang mendengar pengajaran itu dihubungkan dengan COVID sekarang, ya mungkin disinilah juga semakin teruji respon orang-orang yang mau ikut Tuhan. Apakah mereka melihat harusnya Tuhan langsung selesaikan COVID ini, dan akhirnya mereka kecewa dengan Tuhan yang sepertinya tidak bertindak, ya. Padahal COVID juga adalah kedaulatan dan ketetapan Tuhan harus terjadi di situ. Ya. Dan menariknya ayat 67, 68 Tuhan bilang kamu nggak pergi juga gitu kan. Ini juga menjadi refleksi buat kita. Apa kita juga tidak meninggalkan Tuhan dengan situasi seperti ini, tapi justru sinilah berkat Tuhan itu. Bagi saya luar biasa Pak. Ini memang luar biasa bahwa segala situasi bisa Tuhan pakai untuk memurnikan panggilan, memurnikan motivasi kita, dan memurnikan iman kita. Terima kasih, Pak. Ya, sebelum Pak Sujaya berdoa, ini ada Pak Togu Tagalung mau menyampaikan sesuatu. Silakan Pak Togu ya. Bagaimana dari kacamata pengacara bagian ini? Silakan. Ya, silakan Pak. Teman-teman, sebelumnya terima kasih Pak. Sebelumnya saya perkenalkan, saya seorang pengacara, saya kaum awam.
dari tadi saya berpikir, kira-kira Bapak-Bapak sekalian, kalau ada hidup di zaman itu, di zaman Tuhan Yesus, dan ada di tengah-tengah para muridnya, kira-kira saudara-saudara bisa percaya nggak langsung kepada Tuhan Yesus bahwa dia Mesias? Kalau saya bilang sulit, pribadi, saya katakan, saya pun tidak percaya. Sulit, Pak, sulit buat jujur, saya juga. Katakan, tidak percaya. Karena ketika Tuhan Yesus katakan, ya, tubuhku, darahku harus kamu minum, tubuhku harus kamu makan. Ini kontradiksi. Ya, kontradiksi dengan ajaran Musa yang diturunkan Tuhan kepada Musa. Jangan makan darah, jangan membunuh. Bagaimana bisa makan daging kalau nggak membunuh? Jangan membunuh. Sangat kontradiksi. Siapa yang bisa percaya ada satu, katakan manusia yang dilihat, ya, bisa melakukan mujizat-mujizat yang sebelumnya nggak pernah ada. Jadi maksud saya memang saya maklum percaya. Makanya Tuhan katakan di sini. Nah, saya melihat begitu baiknya Tuhan, begitu Dia maha mulia. Ketika orang banyak itu tidak percaya, Dia bisa maklum juga. Karena di ayat 44, ya, di pasal 6 Dia katakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Ya. Nah, di ayat 65 Dia katakan juga, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadaku. Nah, saya mau mengatakan saya bersyukur saya lahir di zaman sekarang sudah ada Injil. Ya, ada kitab Injil ini, saya bisa tahu siapa Yesus, saya bisa tahu Dia disalibkan, ya, Dia bangkit, Dia naik ke surga, Dia datang dalam rupa Roh Kudus. Karunia bagi saya. Itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, thank you. Pak Sujaya, silakan berdoa untuk kita mengakhiri, memberkati Bapak-Bapak yang sudah sharing dan mungkin yang akan sharing. Ingat ya, satu kali lagi terakhir dan Anda akan dapat sertifikat. Oke, Pak Sujaya silakan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih betapa kayanya firman-Mu itu, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati saudara-saudara kami yang malam hari ini ikut belajar, Tuhan. Buka hati, buka pikiran kami semua, agar kami lebih rajin lagi melihat kekayaan dari firman-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk semua hal yang Engkau anugerahkan pada malam hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk perlindungan-Mu dan penjagaan-Mu sepanjang hari yang kami boleh lalui, Tuhan. Kiranya pelajaran malam hari ini memberikan suatu dorongan kepada kami semua untuk lebih tekun lagi, lebih belajar lagi menelaah firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat malam ya. Say hello satu sama lain ya. Sampai ketemu. Terima kasih banyak Bapak. Oke. Shalom Pak. Oke.